apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu mahal harganya. Dan juga tetap haus akan ilmu baru ya. Dalam video kali ini aku akan membahas hal yang masih bersinggungan dengan penelitian etnografis, yaitu informan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita seringkali menyebut informan sebagai seorang yang menjawab pertanyaan. Lalu, apakah benar demikian? Apakah informan berarti sama dengan responden? Wah, sudah penasaran kan? Dalam video kali ini aku akan membahas apa itu informan dan apa yang membedakan antara informan dengan subjek, responden, dan pelaku. So, ini dia pembahasannya. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, seorang informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan menggunakan kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai suatu model imitasi dan sumber informasi. Atau dalam artian singkatnya, informan adalah seorang yang memberikan informasi, atau secara harfiah informan adalah guru bagi etnografer. Pembahasan kita lanjut pada perbedaan informan dan subjek. Dalam penelitian ilmu sosial, subjek digunakan dengan tujuan tertentu seperti untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian menggunakan subjek, peneliti berupaya untuk mempertegas atau membatalkan suatu hipotesis tertentu dengan mempelajari jawaban dari subjek. Bekerja menggunakan subjek dimulai dengan ide-ide yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Sementara bekerja dengan informan dimulai dari ketidaktahuan. Subjek tidak mendefinisikan hal-hal penting yang harus ditemukan oleh peneliti, sementara seorang informan akan mendefinisikannya. Berikut perbedaan antara subjek dan informan. Penelitian dengan subjek. Hal yang diketahui oleh peneliti tentang suatu masalah adalah untuk menformulasikan atau menguji suatu hipotesis. Yang kedua, peneliti mencari konsep yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, bagaimana peneliti dapat mendefinisikan konsep-konsep. Dan yang keempat, menentukan teori ilmiah apa yang dapat menerangkan suatu data. Yang kelima, bagaimana peneliti dapat menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan melaporkannya dalam bahasa yang dipahami oleh orang lain. Sementara penelitian dengan informan meliputi yang pertama, hal yang ditemukan oleh peneliti adalah dari pengetahuan informan mengenai kebudayaan mereka sendiri. Yang kedua, konsep apa yang digunakan oleh informan untuk mengklasifikasikan pengalaman mereka. Dan yang ketiga, tentang bagaimana informan mendefinisikan suatu konsep-konsep dalam budayanya. Yang keempat, teori apa yang digunakan oleh informan untuk menerangkan tentang pengalaman mereka. Yang terakhir, bagaimana peneliti dapat menerjemahkan pengetahuan budaya informan ke dalam suatu deskripsi kebudayaan yang dapat dimengerti oleh orang banyak. Berikutnya, responden. Seorang responden adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan penelitian atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Sekilas, antara responden dan informan tampak sama karena sama-sama menjawab pertanyaan. Namun, antara keduanya dapat dibedakan dari penggunaan bahasa yang digunakan dalam bentuk suatu pertanyaan. Penelitian survei dengan responden hampir selalu menggunakan bahasa ilmuwan sosial. Sementara penelitian etnografis lebih tergantung sepenuhnya pada bahasa informan dan pertanyaan pun muncul dari budaya informan. Secara umum, penelitian survei dimulai dengan pertanyaan, bukan suatu pencarian masalah. Yang terakhir, pelaku. Seorang pelaku adalah seorang yang menjadi objek pengamatan dalam suatu setting alam. Dalam hal sederhananya, untuk mencontohkan pelaku adalah seorang bayi yang sedang tidur dalam inkubator. Maka bayi di sini adalah seorang pelaku. Atau pengamatan pada gorila. Di sini gorila bertindak sebagai pelaku dan tentunya gorila tidak dapat menjadi informan. Atau mengamati petugas polisi yang sedang melakukan razia. Etnografer seringkali menggunakan pengamatan terlibat sebagai suatu strategi untuk mendengarkan dan menyaksikan masyarakat dalam setting yang wajar. Dengan demikian, orang-orang yang menjadi pelaku pada saat bersamaan juga dapat menjadi informan. Wawancara dapat dilakukan secara sambil lalu sembari melakukan pengamatan terlibat.
Nah, itu dia pembahasan mengenai informan dan apa yang membedakan antara informan dengan subjek, responden, dan pelaku. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini ya, agar lebih banyak lagi yang semangat menimba ilmu. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dadah!